Selamat siang, saya Dr. Ida Ayudiani Paramita Sogata, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Saya dari Rumah Sakit Brawijaya Hospital Depok. Halo dok, saya pernah digigit anjing. Gigitannya nggak sakit sih dan saya langsung cuci. Bekas gigitannya ini timbul rasa gatal, lalu malamnya demam, sakit kepala sama nyeri otot gitu dok. Apa itu ciri-ciri gejala rabies pada manusia? Jadi kan tadi katanya setelah tergigit ya, kemudian malamnya sudah demam, gatal. Apakah itu ciri-ciri rabies? Itu bisa saja ciri-ciri rabies. Nah, walaupun kita sudah cuci, kita harus tetap melakukan vaksinasi anti rabies atau vaksin anti rabies atau VAR. Kita suntikan, kemudian kita lihat lagi lukanya itu apakah hanya lecet atau lukanya berdarah. Kalau lukanya berdarah atau multiple atau lukanya di atas bahu ke atas ya, daerah wajah, berarti kita harus memberikan serum anti rabies juga. Jadi itu berbarengan. Kemudian kita lihat, itu kan anjing tetangga, berarti kita bisa nilai, kita evaluasi anjingnya dalam 10-14 hari, apakah anjingnya itu meninggal atau tidak. Kalau anjingnya itu sehat, berarti vaksinnya kita tidak perlu memberikan vaksin lanjutan. Tapi kalau misalnya anjingnya itu meninggal, berarti kita harus menyelesaikan vaksin lanjutannya tersebut. Kemudian bisa juga kita periksa anjingnya itu, apakah anjingnya itu positif rabies atau tidak. Dok, apakah cuma anjing yang dapat menularkan rabies? Lalu, selain melalui gigitan hewan, hal apa saja sih yang harus diwaspadai agar terhindar dari penyakit rabies ini? Untuk hewan-hewan yang dapat menularkan rabies, jadi rabies itu kan termasuk penyakit zoonosis, jadi dia melalui gigitan hewan ke manusia. Nah, hewan-hewannya itu yang bisa adalah hewan-hewan yang berdarah panas. Jadi maksudnya dia itu yang bisa menyesuaikan suhu lingkungan. Biasanya hewan-hewan itu berbulu atau berambut, contohnya kucing, anjing, kera, ataupun hewan-hewan mamalia. Jadi hewan-hewan yang seperti itu bisa menularkan rabies. Halo dok, saudara saya baru saja digigit oleh hewan. Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan untuk pertolongan pertama dan apa yang tidak boleh dilakukan? Kalau dia baru saja tergigit, kita harus segera cuci. Cuci dengan air mengalir sekitar 10-15 menit menggunakan sabun. Setelah itu kita berikan cairan antiseptik seperti betadine atau povidone iodine, obat merah, ataupun alkohol 70%. Nah, kemudian kita lakukan vaksin. Nah, kalau misalnya lukanya terbuka, itu tidak boleh kita jahit ya. Jadi kita nggak boleh melakukan penjahitan pada lukanya. Seandainya harus dilakukan jahitan, itu hanya jahitan situasional. Dok, saya dengar vaksin dapat mencegah rabies. Bagaimana vaksin tersebut bekerja dan apakah ada efek samping dari penggunaan vaksin tersebut? Pemberian vaksinnya itu biasanya kita berikan kepada orang-orang yang riskan atau yang resiko tinggi terpapar, seperti dokter hewan atau orang yang tinggal di daerah endemi atau pemburu, pekerja peternakan, pekerja kebun binatang. Nah, vaksin itu kita diberikan untuk kekebalan tubuh. Jadi nanti saat kita terinfeksi, tubuh kita itu kan punya memori ya, punya antibodinya itu punya memori. Jadi dia sudah mengenal. Nah, saat pemberian vaksin selanjutnya atau boosternya, imun kita sudah akan lebih naik lagi bila nanti suatu saat kita terpapar. Jadi kita sudah bisa memiliki antibodi terhadap rabiesnya itu sendiri. Kalau untuk efek samping ke depannya itu, karena ini vaksinnya memang disarankan untuk orang sehat yang di daerah riskan atau pekerja riskan, jadi tidak ada efek samping ke depannya ya. Tetapi pemberian kepada ibu hamil memang belum ada yang mengatakan aman, masih termasuk kategori C. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.